Di sini kami merilis adanya kasus 340 di mana ini melibatkan pembunuhan dalam satu keluarga antara keponakan dan tantenya. Di sini kami sampaikan yang menjadi tersangka yaitu inisial AU berumur 25 tahun. Terjadi TKP-nya di Jalan Rakyat Umar Baki di Kelurahan Lumoh Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, di mana kejadian ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia atas nama inisial RS, umurnya 41 tahun, pekerjaan dagang. Adapun keterkaitan pelaku dengan korban, ada 2 korban lagi luka bacok di kepala dan tangan, itu inisialnya EKS. Sedangkan satu lagi korban di lengan dan di kaki, inisialnya OS. Jadi perlu kami sampaikan kronologis singkat kejadian ini berawal dari tersangka AU sesaat pulang dari kerja nongkrong di warung kopi persis di sebelah rumah yang jadi TKP. Nah, sesaat setelah nongkrong pukul 1.30 dini hari, pelaku AU kembali ke dalam rumah untuk beristirahat. Lebih kurang sekitar 15 menit sampai 20 menit, tiba-tiba menurut pengakuannya si pelaku terbayang, keingat kelakuan atau peristiwa antara korban RS dengan pekerjanya di Marike. Nah, seingat si pelaku, inilah yang membuat si pelaku jadi cemburu melihat si korban seperti itu. Jadi seingat si pelaku, antara korban dengan pekerjanya ini memiliki hubungan asmara yang lebih intim yang membuat si pelaku ini cemburu. Yang mana pelaku sendiri diam-diam menaruh hati ke tantenya yang membuat setelah dia terpikir akan menghabisi nyawa si korban RS ini. Sesaat kemudian si pelaku mengambil sebilah pisau di dapur, langsung masuk ke kamar korban, di mana dalam kamar ada korban dan anak korban yang berinisial EKS. Tiba-tiba si pelaku menusukkan pisau ke leher korban, tepat di leher sebelah kiri. Pada saat ditusukkan, gagang pisau lepas, pisau masih menancap di leher. Kemudian terjadi perlawanan dari si korban, yang akhirnya si pelaku keluar dari kamar mengambil sebilah parang yang memang pelaku sendiri sudah tahu letak posisi alat yang dimaksud. Kemudian masuk lagi ke kamar, ada perlawanan dari korban sehingga pelaku membacokkan parang tersebut ke tangan korban sehingga korban tersungkur persis di depan pintu kamar. Yang kemudian korban lain, anak korban yang berinisial EK, melakukan perlawanan dan lari dari kamar menuju kamar abangnya OS. Nah, sesaat kejadian si pelaku mengejar dan membacokkan parang ke kepala korban EKS dan tangan, sehingga korban berusaha melarikan diri masuk ke kamar OS. Kemudian dibacok lagi, kena di tangan dan kaki. Setelah itu, setelah korban semua tidak berdaya, akhirnya pelaku pergi meninggalkan TKP dan melarikan diri. Sesaat kemudian kami turun tim dari Polres untuk melakukan olah TKP dan langsung melakukan pengejaran ke si tersangka. Tidak lebih dari 24 jam pelaku bisa kami amankan dan langsung kami bawa ke Polres untuk proses penyidikan tindak lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk pelaku sendiri kami kenakan pasal 340 subsidiar 38 dan pasal 351 ayat 2. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penanganan kasus 340. Ini pisau dapur yang tertancap di leher korban, inisial RS. Ini parang yang dibacokkan ke korban, 2 anak korban, EKS dan OS. Ini rambut dari anak korban EKS yang mengalami luka bacok di kepala. Ini baju korban yang meninggal dunia RS, baju anak korban. Baik.